LTS. Oke. Hari ini materinya sebentar saya share ya. Kita akan bicara tentang sumpah profesi ya hari ini ya. Dari minggu lalu, materi minggu lalu ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan nggak minggu lalu? Ada yang tanyakan nggak minggu lalu? Belum ada. Oke. Siapa yang raise hand? Ada siapa yang mau bertanya? Soalnya saya nggak bisa melihat nih ya. Siapa ya? Oh, nggak jadi ditanya. Kepencet ya? Baik. Nanti tolong diingatkan sekitar jam 7.50 ya, NH, untuk kita persiapan sesi diskusi. Ya. NH sudah hadir kah hari ini? Ya, silakan yang belum join, silakan join ya. Yang gangguan sinyal nggak apa-apa, nggak on cam. Tadi sudah diingatkan NH ya, jangan lupa semuanya sudah mengganti nama kelompoknya. Ada beberapa orang yang belum mengganti nama depannya menjadi nama kelompok ya. Oke. Sini kita akan mempelajari tentang sumpah profesi. Ada yang sudah tahu sebelumnya? Adakah yang sudah tahu? Belum ada yang tahu? Sumpah yang diambil ketika kita sudah menjalankan pendidikan profesi. Yang lain setuju? Setuju, Bu. Oke, ya, gitu ya. Jadi nanti kalau kalian sudah mengikuti profesi ya, pendidikan profesi, nah setelah lulus itu akan diambil sumpah profesinya ya. Karena ini penting ya untuk menjaga Anda, bahwa menyatakan Anda bahwa ada hal-hal ya, prinsip yang harus Anda terapkan pada saat Anda melaksanakan suatu profesi ya, baik itu misalnya dokter, apoteker ya, sanitarian, bidan, perawat ya, macam profesinya ya. Sehingga nanti setiap orang yang selesai menjalankan profesi akan disumpah dan harus selalu mengingat sumpah profesinya ya, karena itu adalah janji seseorang yang menjalankan suatu profesi tertentu. Nah, pengertiannya gitu ya, kewajiban profesional diuraikan di dalam sumpah profesi. Jadi sebagai kemarin kita sudah membahas tentang apa sih profesional gitu ya, itu profesional, maka di sini gitu ya, salah satu kewajibannya itu adalah ada sumpah profesinya juga. Ada juga harus mengikuti gitu ya, etik profesi dan juga berbagai standar pelayanan yang berlaku di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga berbagai prosedur operasional lainnya ya, atau SPU gitu ya. Nah, kewajiban-kewajiban dalam menjalankan suatu profesi itu dilihat dari sisi hukumnya itu adalah seperti rambu lalu lintas gitu ya. Jadi kalau Anda berkendara itu pun juga harus mengikuti rambu-rambunya, karena kalau tidak ada rambu-rambunya gitu ya, semua orang mempunyai tujuan masing-masing, semua orang mempunyai mungkin ada kebutuhan yang
kebutuhan, preferensi juga. Tapi kalau ada rambu-rambunya kan semua orang bisa saling menghormati, semua orang bisa saling menjaga gitu ya, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di suatu tempat. Kalau kita mau lalu lintas, kita nggak akan sama siapa dengan yang lainnya, tapi kita sebagai pengendara gitu kan ya, sama menjaga hak dan kewajiban masing-masing pengendara dan menjaga keselamatan bersama, maka kita harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Nah, sama seperti itulah ya. Jadi di sini kewajiban-kewajiban dari sisi hukum, dari kita kalau lihat ada sebuah profesi, etik, standar pelayanan, kemudian ada SPO, nah itu adalah rambu-rambu yang harus diikuti untuk mencapai perlindungan. Ya, karena kita ingin apa yang kita kerjakan itu sama-sama tidak saling merugikan ya, masih diingat ya prinsip-prinsip yang dalam bioetika. Kemudian kewajiban ini bagi pemberi layanan maupun bagi penerima layanan. Jadi memang ada kewajiban pemberi pelayanan, nanti juga ada sebagai pasien pun gitu ya, yang menerima pelayanan juga ada kewajibannya. Kemudian selanjutnya kewajiban ini kalau dilihat dari sisi hukum juga gitu ya akan menjadi safety yang optimum ya, mencapai safety yang optimum. Ingat, jadi ketika kalian melaksanakan pelayanan kesehatan gitu ya, ada keamanan gitu ya. Kalau kita ada patient safety, kalau kita ingat ada di WHO juga ada 6 sasaran pasien keselamatan pasien, nah itu juga harus dijaga ya, karena itu juga salah satu hal yang harus dijaga. Jadi ketika orang sakit gitu ya, tidak hanya harus mereka diharapkan kembalinya atau pulangnya sehat, tapi juga aman. Jangan sampai misalnya yang sakit A, gara-gara misalnya dirawat di rumah sakit X, malah menjadi penyakitnya bertambah atau menjadi penyakit yang lain. Gitu. Nah itu juga semuanya harus kewajiban-kewajiban ini harus dilakukan untuk mencapai safety yang optimal. Nah, kalau kita lihat tadi ya, sumpah profesi. Nah, di sini adalah namanya sumpah. Sumpah itu kata lainnya, ya ada yang bertanya? Oh, tidak ada. Sumpah itu adalah suatu janji. Ya. Kalau Anda bersumpah berarti Anda berjanji. Ya. Pernyataan seseorang atau merupakan janji setelah menyelesaikan seluruh proses pendidikan tahap profesi. Namanya juga sumpah profesi ya. Yang berdasarkan atas nama Allah gitu ya atau Tuhan ya. Jadi ketika Anda nanti akan mengambil lafal sumpah itu ya, lafal sumpah profesi itu nanti akan disaksikan oleh masing-masing pemuka agama untuk masing-masing agama ya. Jadi kalau agama Islam disesuaikan agama Islam, agama Kristen dan agama yang lainnya ya. Kemudian untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu yang dilakukan secara sadar. Ya, jadi kalau hal-hal yang memang harus dilakukan ya harus dilakukan, tapi memang hal-hal yang tidak boleh dilakukan juga tidak boleh dilanggar. Itu ya, yang dilakukan secara sadar. Jadi nggak boleh ya sumpah ya, kita kan ada satu biasanya kalau di Indonesia ada prosesi formal gitu ya, pengambilan sumpah profesi, jadi ini yang dilakukan secara sadar ya. Nggak bisa kalau melakukan sumpah itu misalnya pada saat nanti ya sambil-sambilan itu enggak. Ya memang harus ada fokus di sana bahwa harus mengerti apa sih isi-isi dari sumpah profesi tersebut. Nah, yang di awal memang terkait dengan tenaga kesehatan yang tertua gitu ya, dokter, sehingga yang pertama kali di dunia ini kayak gitu ya, sumpah profesi adalah di bidang kesehatan yang tertua adalah sumpah dokter ya. Kemudian ilmu kedokteran tak berkembang sehingga saat ini banyak profesi selain dokter juga ya, sudah ada perawat, ada bidan gitu ya, sekretariat, epidemiolog ya, apoteker itu banyak. Sehingga kalau kalian baca di jenis tenaga kesehatan gitu ya, yang awalnya diatur di PP nomor 32 tahun 1996 itu juga sudah diatur dalam yang terbaru adalah PP 36 tahun 2014 ya tentang tenaga kesehatan. Nah, sehingga di sini kalau untuk kedokteran yang awalnya di PP 32 ya tahun 96, nanti juga kalau tentang tenaga kesehatan yang ingat kalian juga harus akses yang terbaru ya. Apa saja sih tenaga kesehatan yang ada di Indonesia? Nah, itu
ada di PP 36 tahun 2014. Nah, nakes lainnya juga memiliki level sumpah sendiri-sendiri ya, tapi juga karena profesi berbeda, sehingga tapi memang karena yang di kesehatan itu adalah yang kedokteran yang tertua gitu ya, sehingga banyak profesi lainnya itu yang di bidang kesehatan mengacu kepada level sumpah dokter juga. Nah, ruang lingkup sumpah profesi di sini ya dan tujuannya. Jadi sumpah profesi itu diterapkan pada semua mahasiswa yang telah dinyatakan lulus atau telah menyelesaikan proses-proses pendidikan tahap profesi, yaitu kalau ada dokter, dokter gigi, dokter hewan, nurse, ya, dokter spesialis, dietitian, staf ahli gizi, apoteker, bidan, fisioterapis, teknisi medis. Kemudian juga, nah di sini memenuhi salah satu persyaratan. Jadi untuk mendapatkan STR. Jadi nanti ketika kalian mengajukan pengurusan STR, nanti juga harus upload gitu ya, harus upload. Kalau sekarang kan eranya sudah ini ya, eranya sudah era digital. Jadi kemarin saya juga tahu gitu ya, kebetulan kalau suami saya dokter gigi, jadi kemarin juga melihat-lihat bagaimana sih ketika perpanjangan STR gitu ya. Jadi harus semua upload ya, termasuk dalamnya adalah kalau di awal adalah ada sumpah profesi juga ya, karena nanti ada semacam sertifikatnya juga yang itu harus di-upload gitu ya. Kemudian, nah di sini dalam sumpah profesi ini juga diberikan oleh memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kesehatan ya, KTKI ya, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, sesuai dengan PP nomor 26 tahun 1960, juga nanti ada terkait dengan SK Menkes RI nomor 434 tahun 1983 gitu ya. Nah, dasar dari level sumpah dokter itu mengacu kepada sumpah Hippokrates ya. Kalau kalian ingat itu bapak kedokteran itu adalah Hippokrates gitu ya. Dan juga ada deklarasi secara internasional, yaitu namanya deklarasi Jenewa ya, dari Ikatan Dokter Sedunia, jadi World Medical Association ya, atau WMA ya, tahun 1948. Jadi itulah yang melatar belakangi lafal sumpah dokter. Nah, Hippokrates gitu ya adalah salah satu dokter bangsa Yunani ya. Jadi kalau kita ingat memang banyak sekali ilmuwan-ilmuwan itu berasal dari Yunani. Jadi kalau kalian juga belajar dimanapun gitu biasanya kata dasar istilah-istilah itu biasanya berasal dari Yunani ya. Memang di awal dulu sangat berkembang pesat ya ilmu pengetahuan di Yunani. Ya, kemudian ilmu kedokteran ini dilepaskan dari pengaruh simanisme, yaitu penyakit dari roh jahat. Kalau dulu mungkin ya, ketika mungkin sampai sekarang di Indonesia masih ada ya. Jadi kalau orang-orang yang sakit gitu ya, dulu ibaratnya itu karena dulu gitu ya belum banyak ilmu pengetahuan yang seperti sekarang ini ya, dengan segala metode ilmiah, kemudian perkembangan teknologi. Kalau dulu itu orang sakit itu dianggap ada gangguan-gangguan dari entah dari iblis gitu ya, dari roh-roh jahat, ada kiriman gitu ya. Kalau kita lihat sekarang juga sepertinya masih ada sih ya. Seperti itu juga anggapan-anggapan. Jadi kalau ada yang sakit dikit gitu, wah ini kayaknya ada yang nggak suka sama kita gitu ya, sehingga ada yang ngirim-ngirim sesuatu gitu ya, entah nanti dalam hal kutip karena diguna-guna dan sebagainya. Kalau kalian masih ingat itu juga masih banyak yang viral ya. Kalau kita lihat di TikTok atau di Instagram itu juga masih banyak yang viral ya. Akibat tidak apa gitu maka seperti ini. Nah, kayaknya itu juga diadopsi oleh beberapa sinetron seperti ini. Ada kira-kira yang masih di daerahnya masih punya anggapan yang seperti ini terkait dengan misalnya orang sakit gitu ya, orang sakit kemudian dikaitkan dengan hal-hal mistis, masih adakah? Masih ada apa contohnya? Contohnya apa aja? Yang saya tahu biasanya kiriman-kiriman ya, biasanya apalagi kalau mendekati pemilihan kepala desa gitu ya, itu biasanya seru gitu ya. Salah satu yang mungkin kalau yang di kota nggak terasa, tapi yang di desa akan lebih terasa ya gitu ya. Hal-hal itu masa suasana auranya menjadi berbeda gitu. Mungkin yang lain gimana? Kota juga masih ada ya, Syarul ya. Gimana? Apa kira-kira? Arahnya itu contohnya apa, sakit apa gitu, terus dianggapnya gangguan apa gitu, gimana? Ayam. Apa lagi? Yang lainnya punya? Ya.
Biasanya ada juga sih, ada beberapa kayak itu kan ada penyakit ya, penyakit yang dia gampang capek gitu ya, tiba-tiba pingsan gitu. Itu juga biasanya itu juga ada sih yang menganggap itu ditempelin gitu ya. Kalau ada yang menganggap itu kayak semasa ada punya dia tuh sebenarnya ada yang ngikutin gitu ya, dan itu nggak mau lepas gitu misalnya. Ada juga yang seperti itu ya. Tapi kalau dari segi medis pun sebenarnya emang ada beberapa penyakit-penyakit yang apa ya itu kalau kemarin sih sempat sih ada diagnosis awalnya itu udah terkait dengan lupus gitu misalnya ya, tetapi orang awam kan karena dia kan bergejalanya nggak sekali dua kali beberapa kali gitu ya. Nah itu mungkin yang lainnya ada pandangan mungkin panas dikaitkan dengan apa gitu ya, biasanya anak-anak kecil biasanya ya diganggu-ganggu gitu ya, anak bayi biasanya kalau panas lainnya kayaknya diganggu deh ya, nggak bisa tidur gitu misalnya. Apalagi yang kalau anaknya laki-laki biasanya ada yang kayak gitu ya, anaknya bayi laki-laki gitu harus benar-benar dijaga gitu ya, kalau enggak nanti ya gimana gitu ya. Ini yang lainnya ada yang di luar Jawa tidak di sini? Ada yang dari Kalimantan mungkin? Enggak ada? Dari sekian 65-66 orang enggak ada? Permisi, Bu. Ya, resen. Oh, Dela, gimana? Saya dari Kalimantan. Ya, kira-kira kalau di Kalimantan gimana situasinya? Kalau di sini lebih ke sebenarnya luas, nggak semuanya sih, Bu. Karena kan banyak pendatang juga. Tapi kalau yang kayak emang asli dari sini kayak ritualnya gitu sih, Bu. Kayak misalnya lebih ke apa ya, kayak ketulahan gitu-gitu nah, Bu. Ketuhanan itu apa? Kayak apa? Kayak misalnya kalau salah-salah sama aja sih Bu sama tempat-tempat lain, cuma lebih kayak kalau ada salah ngomong atau lebih impact-nya tuh lebih kayak jatuh gitu-gitu sih Bu. Jadi berarti mungkin kalau melanggar suatu norma tertentu gitu ya akan ada apa ya, karma mungkin ya gitu ya, karma yang entah Iya, dia iya, sakit kah atau iya, kecelakaan atau apa gitu ya. iya. Terus kayak Gitu ya. lebih langsung gitu sih, langsung hari itu detik itu juga biasanya. Oh gitu. Iya. Oke, ya itu salah satu ya mungkin ya beberapa memang terjadi masih masih ada ya seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, ya jadi emang itu awalnya ya. Jadi mungkin ini sudah mulai berkembang ya pengawasannya sehingga tidak hanya hal-hal mistik juga ya, sebenarnya hal terkait dengan kedokteran itu sebenarnya bisa dipelajari gitu ya. Ilmu pengetahuan itu ada gitu ya. Ya silakan yang belum bisa apa namanya on cam nggak apa-apa ya kalau sudah jaringan. Nah kemudian, nah dengan adanya perkembangan pengetahuan gitu ya, ilmu pengetahuan, maka pandangan-pandangan tadi itu mulai dipelajari gitu ya, sehingga ada pengetahuan-pengetahuan terkait dengan kesehatan gitu ya, ada kedokteran yang berdasarkan secara ilmiah ya, dengan body of knowledge ya. Jadi ada kerangka-kerangka berpikir ilmiah sehingga akhirnya sampai saat ini berkembang pesat ya terkait dengan ilmu kedokteran ya. Jadi kalau mungkin kalau dulu nggak ada yang mengawali ya bagaimana berpikir orang sakit itu ternyata ada penyebabnya yang bukan hanya dari mistik tapi ada juga secara apa ya, secara kenyataan sehari-harinya gitu ya di luar dunia yang lain gitu ya, memang apa namanya bisa dipelajari gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau dulu nggak ada kita nggak tahu ya, maksudnya di pelajaran SD pun nggak akan ada sistem pencernaan gitu ya, sistem pernafasan dan lain-lainnya gitu ya. Nah kemudian dari Hippocrates sendiri juga ada kesadaran akan moral profesi kedokteran gitu ya. Jadi ada sebagai profesi kedokteran juga harus memiliki apa namanya moral juga ya, si humanis di situ, sehingga di sini tuangkanlah sebagai sumpah Hippocrates. Jadi kan memang kalau kita lihat provider kesehatan gitu ya, pemberi pelayanan kesehatan dengan apa namanya penerima pelayanan kesehatan itu ada asymmetric knowledge, jadi sangat berbeda jauh. Oke, sebentar ya.
Baik, saya lanjutkan lagi ya. Ada Gojek tadi datang. Oke. Kemudian, nah ini jadi di sini dari Sumpah Hipokrates ini itu harus ditaati dan diamalkan oleh murid-muridnya Hipokrates, gitu ya. Itu. Jadi yang kalau tadi saya sampaikan tadi ada memang kalau kita lihat dari pelayanan kesehatan itu ada perbedaan dengan pelayanan jasa yang lainnya ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada perbedaan informasi. Jadi yang memang paling banyak mendapatkan informasi itu yang punya banyak informasi adalah dokter, nakes yang lainnya. Tapi yang sedikit informasi yang dimiliki gitu ya, pengetahuan tentang kesehatan itu adalah yang pasiennya. Sehingga memang kalau kita lihat jasa yang lainnya, kalau kita beli jasa gitu kan tahu ya, oh ini nanti akan diberikan seperti ini. Tapi kalau kita berkaitan dengan kedokteran gitu ya, kesehatan tidak banyak ya yang bisa dipelajari secara umum ya. Karena kan memang kalau kedokteran itu yang spesifik yang banyak hal-hal yang hanya didapatkan ketika melalui pendidikan ya, tidak bisa seperti saat ini yang bisa diakses kemanapun ya, meskipun sekarang ini akses informasi sangat terbuka lebar, tetapi tetap tidak bisa ya terkait dengan pemahaman bagaimana sistem yang ada di tubuh gitu ya. Nah itu juga tidak mungkin bisa dipelajari oleh orang secara umum. Nah pada zaman Belanda gitu ya, terkait dengan lafal sumpah dokter itu juga ada berdasarkan ini bahasa Belanda nih, siapa yang bisa bahasa Belanda ya, Regelingen of this apa nih ya. Nah ini istilahnya adalah ketentuan-ketentuan gitu kan ya, ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengatur lafal sumpah dokter di Belanda ya, ini Belanda tahun 82 gitu ya. Nah kemudian berdasarkan tadi ya WMA tadi gitu ya, Deklarasi Jenewa tadi. Nah, di sini baru sudah ada gitu ya standarisasi gitu ya. Kalau kita lihat standarisasi kesepakatan secara global terkait dengan Sumpah Dokter Internasional. Nah, kemudian diterjemahkan oleh Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarat Departemen Kesehatan ya, dulu namanya Departemen Kesehatan, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ya, juga dipelopori oleh atau dibantu oleh panitia dari Dewan Guru Besar FKUI ya. Jadi kalau untuk pertama kali level Sumpah Dokter, kalau kita lihat sejarahnya memang yang UI yang pertama ya. Jadi ini pertama kali diucapkan oleh lulusan FKUI tahun 1959. Mungkin ada mbahnya yang menjadi dokter mungkin ya. Ada yang FKUI mungkin ya. Ini mungkin yang bisa menjadi tahu nggak sejarah bagaimana pelafalan Sumpah Dokter ya pada tahun 1959. Kemudian dikukuhkan gitu ya dengan PP Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1960 dan diucapkan pertama kali oleh lulusan FK USU ya, Sumatera Utara ya. Tanggal 25 Februari tahun 1961. Nah, kemudian juga dibahas gitu ya untuk penyempurnaan ya lafal Sumpah Dokter itu pada tahun 81, yaitu pada saat musyawarah kerja nasional ya, Mukernas Etika Kedokteran kedua di Jakarta. Kemudian diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Menkes RI nomor 434 tahun 1983. Nah, siapa sih yang wajib melakukan lafal Sumpah Dokter? Ya, jelas kalau kita lafal Sumpah Dokter pasti jelas dokter ya, dokter semua dokter yang WNI ya, warga negara Indonesia, baik itu lulusan dalam negeri dan juga luar negeri. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa asing yang belajar di FK di Indonesia. Ya, biasanya kan kalau kalian punya ya teman-teman yang dari luar Indonesia yang belajar di sini ya, serta-merta biasanya kalau di UNAIR, nah itu juga wajib untuk melafalkan Sumpah Dokter ya, karena dia adalah mahasiswa asing yang belajar di Indonesia. Nah, juga gitu ya, dokter asing yang bertugas di Indonesia tidak harus diambil semuanya, tetapi menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan ya. Tetap menjadi meskipun mereka dokter dari luar negeri gitu ya, kalau kita lihat juga banyak ya tenaga asing ya, tenaga profesional asing yang bekerja di Indonesia itu juga harus tunduk kepada kode etik kedokteran Indonesia karena dia kerjanya di Indonesia sehingga harus tunduk pada kode etik juga. Itu terkait dengan lafal Sumpah Dokter. Nah di sini terkait dengan lafal Sumpah Dokter itu gitu ya, isinya apa aja? Jadi pertama larangan eutanasia aktif, jadi dilarang ya kalau kalian lihat eutanasia itu adalah permintaan mengakhiri hidup gitu ya.
Nah, ini larangan euthanasia aktif gitu ya. Kemudian ya. Bentar. Nah, kemudian dilarang abortus provokatus ya, kemudian pelecehan seksual. Nah, ini. Jadi ini terkait dengan level sumpah dokter. Ada juga kewajiban melakukan rujukan jika tidak mampu. Jadi memang kalau dirasa tidak mampu ya dari segi kemampuan tenaga kesehatannya, kemudian juga alatnya yang terbatas, jadi wajib untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kemudian memelihara rahasia pekerjaan, jadi tidak boleh ya karena isi dari rekam medis gitu ya, atau informasi mengenai catatan kesehatan pasien itu adalah rahasia, sehingga memang harus tetap memelihara rahasia pekerjaannya ya. Tidak boleh gitu ya disampaikan pada orang lain yang bukan maksudnya untuk kepentingan misalnya konsultasi terkait dengan kesehatan pasien. Ya. Apalagi bisa dibayangkan bagaimana itu menjadi dokter kepresidenan misalnya ya, itu juga menjadi hal yang riskan ya, khawatir bocor dan sebagainya. Jadi benar-benar harus orang yang terpilih ya, tidak boleh ya, karena ini terkait dengan kerahasiaan catatan kesehatan seseorang. Kemudian perlakuan yang selayaknya kepada guru dan anak-anaknya, ya itu. Jadi sini memang keterikatan gitu ya, keterikatan di dokter itu sangat kuat memang, karena kita harus wajib gitu ya, di sana tertulis wajib menjaga martabat teman sejawat ya, guru gitu ya. Nah itu. Kemudian pengobatan ditujukan untuk individu ya, belum diketahui penyakit menular dan ilmu kesmas belum berkembang saat itu ya. Jadi memang ini arahnya yang kalau kita lihat saat ini adalah yang UKP, upaya kesehatan perorangan. Kemudian dulu itu ya terkait Hippocrates, fisiologi reproduksi belum diketahui sehingga belum ada siklus untuk hidup manusia sejak pembuahan. Itu dulu ya. Kalau sekarang sudah berkembang ya, dari mulai konsepsi sampai nanti lahir. Jadi kalau kita ngomong mulainya kehidupan gitu ya, dimulai setelah adanya konsepsi menjadi pembuahan sampai nanti dia meninggal lagi gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum kita mau diskusi? Ada yang ditanyakan? Halo, nggak ada? Belum ada. Belum ada, oke. Nah, supaya nanti ini aktif diskusinya, ini ada studi kasus ya. Ada studi kasus. Nah ini ya. Kasus 1, seorang nakes A, alumnus dari salah satu fakultas FK di Indonesia, telah 5 tahun berpraktek sejak dinyatakan lulus. Pada saat profesi penyumpahan, nakes tersebut tidak mau ikut mengucapkan lafal sumpah. Ya, ini artinya dia tetap ikut lafal mengikuti tapi nggak mau mengucapkan ya, oleh karena khawatir tidak bisa menjalankan sumpah profesi tersebut. Dalam perjalanan melaksanakan tugasnya sebagai nakes, beberapa kali nakes tersebut tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun, yang bersangkutan tidak memiliki beban moral, tidak merasa tidak bersalah, oleh karena saat pengambilan sumpah profesi, nakes tersebut tidak ikut mengucapkan janji profesi tersebut. Nah, tugasnya, uraikan lafal sumpah nakes A. Yang kedua, jelaskan pelanggaran apa saja yang dilakukan nakes A dalam kasus tersebut ya, terkait dengan prinsip bioetika dan juga pelanggaran hukum. Ketiga, kumpulkan lafal sumpah dari seluruh profesi di bidang kesehatan. Dokter, dokter gigi, dokter hewan, perawat, bidan, dietitian, apoteker, fisioterapis, teknisi medis. Dan uraikan salah satu lafal sumpah selain lafal sumpah nakes A. Oke. Silakan, waktunya adalah 30 menit.
setelah itu kita diskusi kembali di main room. Jadi kita